Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai materi Data Manipulation Language yang biasa disingkat dengan DML. DML merupakan kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk memanipulasi data pada database. Dan yang termasuk kategori perintah DML diantaranya perintah insert, select, update, dan delete. Yang mana perintah insert digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam tabel, perintah select digunakan untuk menampilkan data yang dipilih dari tabel, perintah update digunakan untuk mengubah data pada tabel, perintah delete digunakan untuk menghapus data pada tabel. Oke, langsung saja saya mulai. Berikut ini merupakan tampilan jendela command prompt saya. Pertama, di sini saya sudah mengaktifkan database yang akan saya gunakan, yaitu database akademik. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabel apa saja yang dimiliki oleh database akademik dengan mengetikkan perintah show tables. Semikolon. Nah, di sini pada database akademik memiliki tabel MHS. Selanjutnya, saya akan menampilkan struktur tabel MHS dengan mengetikkan perintah describe MHS semikolon. Nah, di sini tabel MHS memiliki field NPM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Selanjutnya, saya akan masuk ke perintah DML yang pertama, dimulai dari perintah insert. Yang mana perintah insert itu digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam tabel. Dan penulisan perintah insert terdapat dua cara. Yang pertama, itu seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Oke, langsung saya contohkan. Jadi, untuk memasukkan data, pertama kita perlu mengetikkan perintah insert into nama tabelnya MHS, diikuti dengan values. Oke. Nah, berikutnya saya akan memasukkan nilai ke masing-masing tabel, ke masing-masing field pada tabel MHS. Nah, di sini yang pertama field NPM dengan tipe data varchar. Oleh karena itu saya akan menggunakan tanda petik di sini ya. 2011 435 766. Selanjutnya untuk nilai pada field nama yaitu Ana. Selanjutnya untuk field jenis kelamin P itu perempuan ya. Selanjutnya untuk field alamatnya itu di Bekasi. Oke, di sini saya akan memasukkan dua baris data ya. Jadi untuk data berikutnya 2011 435 777 dengan nama Andi, L itu laki-laki, dengan alamat Jakarta. Lalu untuk mengakhirinya dengan semikolon. Query oke, berarti ini sudah masuk ke dalam tabel MHS. Nah, untuk mengetahuinya, itu saya akan menampilkan seluruh data pada tabel MHS dengan mengetikkan perintah select bintang from nama tabelnya MHS. Enter. Nah, ini merupakan data yang tadi kita masukkan dengan perintah insert. Selanjutnya saya akan mencontohkan perintah insert yang kedua gitu ya. Contoh lainnya dengan diawali perintah insert into nama tabelnya MHS. Perbedaannya di sini diikuti dengan nama fieldnya gitu. Yang pertama NPM, kemudian field nama, selanjutnya jenis underscore kelamin, kemudian alamat. Kemudian diikuti dengan values. Oke. Nah, selanjutnya saya baru akan memasukkan nilai ke masing-masing fieldnya di sini ya, untuk field ini. Gitu. 2011 435 799. Kemudian untuk data nama Okta, kelamin laki-laki, kemudian beralamat di Bogor ya. Saya di sini akan memasukkan 3 baris data ya. 2011 435 701. Oke, dengan nama Ruri, laki-laki, di Jakarta. Oke. Selanjutnya yang terakhir 435 702 dengan nama Zain
laki-laki dengan alamat di Bandung ya. Diakhiri dengan semikolon, enter, query OK. Nah, berarti ini sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel HMAS. Nah, untuk membuktikannya, saya akan menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel HMAS dengan mengetikkan perintah select bintang from MHS, semikolon, OK. Nah, ini data 3 baris yang terakhir ini merupakan data yang barusan kita masukkan, gitu. Nah, selanjutnya misalkan saya ingin menampilkan seluruh data yang terdapat pada field nama atau kolom nama ya, dengan mengetikkan perintah select, kan ingin menampilkannya nama ya, jadi select nama fieldnya ya gitu ya, kemudian from nama tabelnya yaitu MHS, semikolon, oke. Nah, ini seluruh data yang terdapat pada field nama atau kolom nama gitu ya. Nah, selanjutnya, misalkan saya ingin menampilkan seluruh data yang terdapat pada field nama dan alamat. Berarti dengan mengetikkan perintah select nama, cukup ditambahkan dengan koma ya. Jadi nama, koma, alamat. From nama tabelnya, MHS, semikolon. Nah, oke. Jadi di sini menampilkan seluruh data yang terdapat pada field nama dan alamat. Oke. Selanjutnya, perintah select juga bisa dengan menggunakan kondisi. Oke, berikut penjelasannya. Nah, menampilkan data dengan kondisi data tertentu dengan klausa where. Jadi kita menggunakan ini nih, ya. Yang mana where di sini nanti kondisi gitu ya. Ini sintak umumnya, berikut contohnya. Oke, selanjutnya misalkan saya ingin menampilkan seluruh data yang alamatnya di Jakarta gitu ya, dengan menuliskan perintah select bintang, kan seluruh data ya, from MHS, yang mana kondisinya itu yang ditampilkan hanya yang beralamatkan di Jakarta. Jangan lupa diakhiri dengan semikolon. Oke. Nah, jadi fungsinya si bintang ini jadi menampilkan seluruh kolom yang terdapat pada tabel MHS gitu. Tapi kondisinya hanya yang beralamatkan di Jakarta gitu. Selanjutnya, misalkan saya ingin menampilkan seluruh data yang alamatnya di Jakarta dan Bekasi gitu ya. Jadi dengan mengetikkan perintah select bintang from nama tabelnya, tadi kondisinya alamatnya di yang alamatnya di Jakarta ya, sama di Bekasi gitu. Jadi menggunakan operator logika yaitu OR, alamat sama Bekasi tadi ya, semikolon jangan lupa. Oke, jadi menampilkan ini bintangnya itu seluruh kolom yang terdapat pada tabel MHS tapi kondisinya Jakarta dan Bekasi ini bentuknya. Selanjutnya, misalkan saya hanya ingin menampilkan yang ada pada kolom nama dan alamat. Jadi maksudnya adalah menampilkan nama dan alamat yang beralamatnya itu di Jakarta gitu. Jadi dengan perintah select nama, jadi hanya menampilkan kolomnya nama dan alamat gitu ya. Jadi alamat from dari tabel MHS gitu, yang mana kondisinya alamat itu di mana tadi, Jakarta ya, Jakarta semikolon. Oke, gitu. Jadi yang punya alamat di Jakarta kan hanya Andi dan si Ruri gitu ya. Oke, selanjutnya ke perintah DML berikutnya yaitu update, yang mana di sini update itu adalah untuk mengubah atau mengedit data pada tabel. Nah, bentuk umum penulisannya bisa tanpa kondisi atau juga dengan kondisi. Jadi jika tanpa kondisi, dia akan mengubah seluruh data yang terdapat pada field tersebut gitu.
Oke, jadi pertama saya akan praktekkan dengan kondisi terlebih dahulu ya, yang mana bentuk sintak umumnya seperti ini. Oke, diawali dengan perintah. Contohnya saya ingin mengubah alamatnya si Ana gitu ya, yang tadinya Bekasi jadi Jakarta gitu. Dengan perintah update MHS set apa tadi diubah alamat ya, alamat yang mana yang diubah menjadi alamat Jakarta ya. Kemudian where npm sama dengan, nah di sini kita ambil adalah ID uniknya gitu, 435.766. Oke, jangan lupa diakhiri semikolon. Oke, query oke berarti berhasil diubah. Nah, untuk membuktikannya saya akan menampilkan data pada tabel alamat gitu ya. Select bintang from MHS semikolon. Nah, oke, sudah berubah ya. Yang mana tadinya nih si Ana alamatnya di Bekasi, kan saya ubah jadi Jakarta. Nah, sekarang data yang terupdate adalah Ana ya dengan jenis kelamin perempuan. Nih, ini NPM 2011 435.766, nama Ana, jenis kelamin perempuan, alamatnya sudah berubah menjadi Jakarta, yang mana sebelumnya di Bekasi. Oke, nah selanjutnya update data dengan tanpa kondisi gitu. Selanjutnya kita ketikkan perintah update update nama tabelnya ya, MHS, kemudian set yang diubah adalah alamat menjadi Jakarta semua ya, Jakarta semikolon enter. Oke. Nah, untuk membuktikannya saya akan menampilkan seluruh data pada tabel MHS dengan mengetikkan perintah select bintang from MHS semikolon. Nah, sudah berubah semuanya jadi Jakarta ya, kan karena tadi saya mengubah pada tabel MHS, jadi si field alamatnya saya ubah jadi Jakarta semua, jadi berubah nih semuanya karena kan tanpa kondisi. Jadi dia akan mengubah seluruh data yang terdapat pada kolom alamat gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah DML berikutnya, yaitu delete ya, yang mana delete ini fungsinya untuk menghapus data pada tabel. Nah, sama dengan sebelumnya, bentuk umum penulisannya ada dengan tanpa kondisi, ada juga dengan kondisi gitu. Jadi yang pertama saya akan mencontohkan delete data dengan kondisi, yaitu diawali dengan perintah delete, kemudian yang ingin di delete adalah dari tabel MHS ya. Jadi from nama tabelnya di sini MHS, kemudian yang mana yang ingin di delete itu kondisinya yang di kita ambil ID uniknya ya. Nah, jadi kita ambil yang ada di field npm. Jadi yang ingin saya delete adalah misalkan ini nih, Andi ya, dengan npm 2011 435 777. Oke, jangan lupa semikolon, query oke. Nah, untuk mengetahui bahwasannya dia benar sudah terdelete, akan saya tampilkan select bintang from MHS semikolon. Nah, sudah tidak ada ya. Jadi kan yang di delete ini adalah yang memiliki npm ini gitu ya. Jadi kita ambil yang ID uniknya yang tadinya Andi yang sebelumnya ada. Nah, ketika sudah digunakan perintah delete, jadi sudah terhapus nih, sudah tidak ada gitu. Oke, selanjutnya penulisan delete tanpa kondisi gitu. Jadi kalau tanpa kondisi itu dia akan menghapus semua data yang berada pada tabel tersebut, karena perintahnya seperti ini, delete from nama tabelnya MHS semikolon. Oke, query oke. Nah, untuk membuktikannya bahwasannya emang ini udah benar terhapus, tidak ada gitu ya,
Saya coba panggil nih, select bintang from MHS. Saya kan di sini maksudnya memanggil semua data yang terdapat pada tabel MHS. Empty set berarti udah nggak ada, maksudnya kosong, jadi sudah terhapus. Oke, sekian materi DML kita hari ini. See you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.